Jumat tanggal 24 Juli 2020, insya Allah akan menjadi hari bersejarah. Tidak hanya bagi Muslim di Turki, bahkan juga bagi Muslim di seluruh dunia. Sebabnya apa? Karena pada hari itu akan menjadi sholat Jumat perdana di Masjid Hagia Sophia setelah 86 tahun lamanya diubah menjadi museum oleh penguasa sekuler Turki saat itu, Mustafa Kemal Atatürk. Keputusan pengadilan tertinggi Turki pada tanggal 10 Juli 2020 tentang pembatalan keputusan Mustafa Kemal tersebut menjadikan Hagia Sophia kembali berfungsi sebagai masjid. Hal ini menjadi polemik di dunia internasional. Beberapa negara dan badan dunia kecewa, menyesali, bahkan mengecam, seperti Amerika, Yunani, Rusia, Uni Eropa, juga termasuk UNESCO. Namun di sisi yang lain, banyak kelompok, ulama, dan tokoh muslim di berbagai negara muslim seperti Palestina, Indonesia, Pakistan, serta Malaysia justru mendukung keputusan tersebut. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah keputusan yang diambil itu benar ataukah salah? Saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim menilai benar dan salah bukan dari sudut pandang yang lain, tapi seharusnya dari sudut pandang Islam. Baik, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita kembali ke fakta sejarah. Awalnya, Hagia Sophia merupakan gereja yang fondasi awalnya dibangun pada masa Kaisar Bizantium Justinian pertama, sekitar tahun 532 Masehi. Singkat cerita, pada 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang kemudian dirubah namanya menjadi Istanbul. Izinkan saya sedikit menggambarkan ketinggian akhlak Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah memasuki Konstantinopel, Sultan segera menuju gereja Hagia Sophia, di mana telah berkumpul banyak orang dari kalangan rahib, pendeta, serta masyarakat. Ketika Sultan mendekati pintu gereja, orang-orang Nasrani merasa sangat ketakutan. Salah seorang pendeta membukakan pintu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Sultan terhadap mereka? Ternyata Sultan meminta pendeta menenangkan mereka. Sultan memerintahkan mereka pulang ke rumah masing-masing dengan tenang dan aman. Maka menyaksikan ketinggian akhlak Sultan, beberapa pendeta yang awalnya bersembunyi di lorong-lorong bawah tanah menyatakan diri masuk Islam. Sungguh kisah yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Sultan memerintahkan untuk mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Perubahan ini diperbolehkan sebab penaklukan itu melalui peperangan. Sedangkan peperangan memiliki hukum sesuai dengan syariat Islam, di mana ketika ditaklukkan, maka Konstantinopel beserta seluruh aset yang ada di dalamnya menjadi hak milik kaum muslimin. Justru yang tidak boleh atau haram adalah apa yang dilakukan Mustafa Kemal di tahun 1934 yang merubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, karena termasuk mencegah manusia untuk beribadah di masjid tersebut, sehingga berapa banyak kaum muslim ingin beribadah di Masjid Hagia Sophia menjadi terhalang karenanya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah Turki saat ini, jadikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid, adalah boleh, bahkan wajib untuk dilakukan. Jadi kalau saya ditanya sikap saya terhadap masalah ini, jelas saya mendukung Museum Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Coba Anda bayangkan, bagaimana kegigihan perjuangan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel sehingga mampu membuktikan isyarah atau kabar gembira dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Latuftahanal Konstantinia, wala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jais dzalikal jais." Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Karena itulah pembukaan kembali Masjid Hagia Sophia menjadi momentum bersejarah. Karena di tempat itulah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan pernah ruku dan sujud di tempat terbaik, yaitu masjid, dengan menerapkan sistem dan aturan terbaik, yaitu Islam.